Oke guys, kali ini aku ada servisan ini jam tangan dengan sistem mekanisme 3 waktu try time ya ini guys ya. Oke, pada mekanisme jam tangan 3 waktu ini itu dapat kita simpulkan karena dia adanya ini knop 1 2 3 ini, itu berarti menandakan bahwa jam tangan berikut ini memiliki apa itu 3 mesin, menggunakan 3 mesin, bukan satu mesin langsung 3 kayak gini, itu bukan gitu. Itu dapat didai karena apa? Karena dia memiliki 3 knop putaran, 3 pengatur seperti ini. Kalau misalkan 3 waktu kayak gini putarnya satu, berarti itu satu mesin gitu. Nah, caranya seperti itu, cara melihatnya seperti itu. Kalau menggunakan 3 mesin, otomatis dia menggunakan 3 baterai, nah, 3 sumber tenaga baterai gitu guys. Nah, sebelum aku memperbaiki ini, kita bisa lihat dulu, kita bisa sebagai tukang reparasi itu bisa mengeceknya dulu seperti ini. Untuk mesin bawah ini nggak ada kendala. Untuk mekanismenya ya terutama ya, kalau IC-nya kurang tahu, belum dicoba, belum dilihat. Kalau ini juga nggak ada. Lalu yang ketiga juga nggak ada. Oke, kita perbaiki. Karena ini nggak ada drat dan lain-lain, dia otomatis dia menggunakan ini ya gitu, bukan menggunakan putaran, itu bukan. hmm. Meskipun ini nggak ada kendala, namun aku melihat mesinnya sudah pada rusak guys. Ini tuh udah kayak gini, seperti ini guys ya. Ini udah sowak seperti ini juga udah sowak gini. Kali ini nggak apa-apa, namun nanti alangkah baiknya kita bisa apa itu perbaiki, kita bisa cek baterainya dulu. Lalu yang kedua, untuk nyervis itu kita sumber baterainya dulu dicek. Ya udah, kita ganti baterai. Seperti ini ya, kita bisa lihat. Gak usah menggunakan lampu aja, siang soalnya. Ya nyervis jam ya cuma begini aja bro gitu. Mungkin tekniknya atau cara saja berbeda, modelnya berbeda. Meskipun udah sowak seperti ini pada mesinnya, ini udah, namun dia masih hidup, jadi kita nggak perlu servis mesinnya. Oke, karena dia nggak apa itu istilahnya, ini cuma sowak, kita bisa apa ya, mengakalinya nanti. Namun ini ada kendala sedikit. Agak apa itu, agak mengalami keterlambatan pada jam ini. Kalau gini guys, dia biasanya nyala tapi biasanya sering telat, itu berarti kerusakannya ada di mesin. Kita servis yang bawah dulu. Karena apa, saat kita diputar di ini lalu berlawanan seperti ini, dia nggak mau, dia punya putar mundur.
jadi ini berisiko berlawanan gitu. Jadi kita lepas dulu yang bagian bawah ini guys. Nggak mau ini guys. Ini bisa tapi gimana ya, tapi ini mengalami keterlambatan pada mesin biasanya, tapi solusinya harus gimana, ganti ya. Untuk IC sama spool sendiri dia nggak masalah, tapi masalah ada di mekaniknya. Ini karena ada suaranya kita bisa dengarkan. Ini biosnya gimana ini, nanya ini guys. Menurut kalian nanya ini harus gimana ini? Oke, kerusakan di mesin ini ya pada mekanismenya bukan pada isinya gitu, karena kita saat kita putar tuh ada bunyi krek 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 gitu. Nah itu biasanya sering terlambat, atau istilahnya pada gear ini itu dia apa itu tidak center. Kita lepas dulu baterainya. Lalu ini yang sowak juga ada, yang kedua ini pada ini juga sowak, kita cek dulu. Untuk yang bagian atas ini dia apa itu mekanismenya atau mesinnya itu tidak mengalami masalah, namun dia mengalami masalah pada IC-nya. Nah, pada IC-nya dia mengalami masalah, jadi otomatis mati. Berarti dua ini dia mengalami, kalau di sini IC sama spoolnya hidup, namun mekanisme pada mesinnya itu rusak. Yang di sini dia mekanismenya nggak apa-apa, berarti yang rusak IC-nya saja sama spool. Karena spool sama IC di jam mesin kaleng ini dia itu jadi satu. Yang ketiga ini dia tidak mengalami tanda-tanda kerusakan, ini masih rapat semua. Tapi coba kita apakah IC sama spoolnya itu bermasalah atau tidak, kita bisa baru cek. Ini agak kotor guys, biasanya itu mempengaruhi powernya. Oh ini udah luntur guys ya, udah mengalami, udah sedikit ya, namanya usang lah, pemakan usia. Ini yang ada baterainya. Untuk yang ini itu kayaknya nggak ada apa-apa, nggak mengalami kerusakan sih, dia hidup. Berarti otomatis kita cek dulu mekanismenya, mekaniknya. Nah gitu, dia kalau yang bagian pojok itu nggak ada masalah, berarti kendala ada dua pada
jam ini. Oke, kita berarti yang perlu kita reparasi itu bukan semuanya, cuma duanya ini aja. Caranya seperti apa? Tetap caranya kita harus membongkar ini dulu. Membongkar mesin yang ketiga dulu. Gitu. Harus tetap melepasnya, nggak bisa tidak ini. Meskipun ini tak berkendala. Nah, pada mesin ini dia nyangkut guys, nyangkut ini. Nah, ininya lepas. Itu untuk bagian ini ya, sebenarnya ini. Kita lepas, nanti kita pasang gitu. Itu untuk penahan air guys, supaya hujan tuh nggak langsung masuk ke dalam jam tangan. Fungsinya tuh seperti itu. Ini tuh fungsinya seperti itu. Kalau jam nggak ada ininya itu karena air sedikit dia langsung mati. Oke, kita lepas dulu semuanya ini. Jadi ini basicnya seperti ini guys ya. Waktu di sini nggak jadi satu tapi berbeda-beda guys. Jadi berbeda-beda ini guys ya guys. Jadi seperti ini, jadi yang bermasalah dua jam ini guys. Kita lepas dulu jarumnya. Jarumnya itu ada yang patah. Jadi mesinnya ini dia ini guys, soak di sini. Itu harus dibongkar. Nah, ini. Nah, ini kita akan ganti mesinnya lebih dulu. Seperti ini ya, reparasinya itu seperti ini. Yang ini tuh sama konsepnya. Kita lepas dulu jarumnya guys. Kita satu-satu saja lah, perbaikinya satu-satu. Ini di sini. Oke, yang ini kita pasang dulu, baru nanti mesinnya. Untuk di sini aku menggunakan lem Cina karena saya nilai lem Cina itu lebih cepat daripada lem lainnya. Jadi aku menggunakan lem Cina atau biasanya yang sudah terkenal tuh merek apa itu, Alteco ya. Tuh. Nah, di sini aku menggunakan mesin Cina ini sebagai alat penempelnya. Ini nggak perlu dikerik guys, jadi lem Cina ini langsung nyerap gitu. Nah gitu, ini nggak perlu dikerik ya. Aku juga lepas ini mesinnya itu saya ambil dulu. Aduh, karena takut saat kita tiup lemnya masuk ke mesin malah
nanti nggak jadi apa-apa malah rusak. Aduh, ini masuk di kaca guys. Nah itu loh maksud saya itu. Tapi nggak perlu panik kalau sudah masuk di kaca ini lemnya. Kita gunakan minyak. Sebentar kita bersihkan dulu kacanya. Jadi kalau kita langsung kasih minyak nanti malah takutnya ini sampai kaca, melebar ke kaca semua. Oke, aku kembalikan dulu ini. Ku simpan lem Cina itu ke anu guys ya, ke apa itu, ke kulkas ya. Nah kita bersihkan dulu. Nah ini mesinnya, maksud saya itu lemnya itu kita serap dulu menggunakan kapas seperti ini guys, jadi dia enggak sampai meluber. Nah kalau sudah kayak gini kita bersihkan dulu dengan kapas atau tisu lah, yang penting bisa menyerap air. Itu mekanismenya kan menyerap. Kita pelajari mekanismenya. Kalau sudah gitu di sini dia tinggal kayak gini guys. Nah seperti ini. Jadi 2 titik itu kita akan bersihkan dengan kapas nanti dengan minyak. Untuk membersihkannya ini teman-teman bisa menggunakan minyak kayu putih atau minyak angin. Gunakan ini secukupnya guys ya. Nah ini sampai sisa-sisa lem ini hilang. Nah, itu kan dapat dirasakan. Kesampul tumpah. Lalu yang kedua ini di sini ya tadi. Ini dapat kita rasakan guys. Kita gunakan yang agak keras ini aja coba. Kurang ya, kasih lagi. Oke, kita gunakan tisu atau kain lah gitu. Kalau ada tisu ya tisu, kalau nggak ada ya kain. Kayak gini nggak apa-apa. Masih dikit kotor ini guys ya. Oke, aku menggunakan minyak lagi biar bersih gitu guys. Nah seperti ini. Udah bersih, nggak tersisa ya lemnya itu. Tutup lagi. Tadi mana yang masih hidup? Oh ini ya, ini yang masih hidup. Enggak, kita bersihkan dulu.
bersihkan dulu. Tadi kita taruh di mana tadi? Ini nggak apa-apa sih, ngasal di bawah, di sini tuh bisa semua sih. Kita taruh bawah mau taruh atas, tapi harus sesuai ininya. Taruh ini aja lah, atau taruh yang tadi di sini, berarti ditaruh sini aja. Arahkan ini pada ini, lubangnya ini pada sini, apa itu, knob. Nah ini udah tak lem tadi ya, udah tak pasang. Aduh ini agak susah sih. Ini berarti kendala lagi nih guys. Oh ya ya, ini di dalamnya ini ada lem tadi ya, jadi nggak bisa masuk. Sisa-sisa lem itu menggambar di sini. Kita bisa menggunakan jarum sebagai pembersih lem. Jangan yang diameter sama atau nanti malah lepas lagi. Gunakan jarum seperti ini. Ini fungsinya hanya untuk melepaskan lem itu. Nah ini lemnya ini. Nah ini. Nah, kita bisa lihat ya di sini tuh sisa-sisa lem ini. Oh. Oke, udah. Coba lagi masukin. Oh, masih belum bisa guys. Masuk belum bisa, berarti di sini masih ada kendala sisa-sisa lem. Oke, kita tes dulu. Kalau nggak ada nanti ada cara lagi sih. Ini masih nggak mau masuk guys ya, karena sudah ada lem tadi masuk. Kita gunakan apa ini namanya guys. Gunain ini bisa nggak ya? Ini ada yang kecilnya, gunakan ini coba. Ini. Nah itu udah terus kikis ini, mudah-mudahan ini bisa masuk ya. Ini belum bisa masuk, ini masih banyak sisa lem di dalam. Ini lemnya itu menempel di sini. Oke, ini solusinya bagaimana? Coba menggunakan yang agak lebih panjang ini. Oh, ini nggak bisa, ini udah tadi ya. Saya di sini coba. Itu nggak bisa kalau dari sini. Wah. Oh ini bisa guys. Aduh. Meskipun agak susah mengelasinya. Kita gunakan jarum lagi dulu.
sih. Gimana ini? Di mana ini? Oke, aku cari yang agak, kita harus, ini nggak bisa semua cara ini. Oh, ini ada sih. Ada, kita bisa menggunakan ini guys. Gini, ini bisa nggak ini? Waduh, ini juga. Ini nggak bisa, ini harus kecil kok guys. Kita cari apakah di sini aku punya alat yang lebih kecil, tool yang lebih kecil. Oke, setelah tak cari itu cuma ini yang paling kecil guys, cuma ini saja yang paling kecil. Aduh, ini bisa gimana ini? Ternyata bisa masuk, ini harus bisa ini. Nah, ini tetap bisa kalau ini guys. Nah, ini bisa ini. Ini pasti bisa kalau yang ini guys. Kita coba. Nah, ini bisa ya. Udah enak masuknya. Kita pasang. Yang masih hidup mesinnya ya, kita pasang dulu. Akhirnya di sini bisa guys ya. Tinggal mesinnya ini aja. Karena masih saya ada banyak servisan, ini tak ganti mesin saja ini guys ya enaknya. Nanti ini kita masuk pada preparasi saja yang ini. Ini ada mesinnya enggak sih? Oh, ada ya. Ini menggunakan SL68. SL68 stoknya di sini melimpah. Tuh, ini bekas semua ini guys. Ini juga apa itu, hasil servisan juga. Nah, ini sudah tak bersihin. Coba kita apa itu, perbaikinya kita pasang. Nanti kalau aku masang ini, nanti waktuku memperbaiki ini waktu tukang servisnya itu habis untuk perbaikinya aja gitu. Jadi sebelumnya kita bisa menyiapkan mesin-mesin hasil servisan yang masih bisa dipakai seperti itu. Kan kadang ada yang tidak bisa diservis, nah gitu.
gitu. Oke, kita perbaiki karena ini apa itu di sini ya, untuk knopnya kita aturnya di sini. Nah, begini aja caranya yang ngatur, sambil tidurin saja, situ kelihatan ya, kelihatan lah. Nah, seperti ini. Kita coba pasang sekalian ini ya guys ya. Nanti ini dulu, ini juga mengalami kerusakan pada ini guys ya. Oke, kita lepas sekalian dulu. Nah, ini juga mengalami kerusakan pada mesin nih. Dol ini gini ya kan. Oh, kalau yang ini IC-nya tadi ya. Nih, kita cuci IC dulu. Mesinnya juga ini guys. Menggunakan mesin yang satu, coba ini. Bersihkan dulu. Tuh, ini juga mesinnya. Oke, kita cek dulu mesinnya apakah hidup atau tidak ini. Oke, tak dengarin di telinga ini sudah bunyi cek 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 gitu ya, dapat hidup gitu. Apa tadi? Ini ada kain guys, kain untuk servis, gak bisa ini. Nah, ini udah. Tinggal pasang jarumnya. Tuh, posisinya nggak enak. Mau ambek aku.
Tuh, ini nggak mau masuk, kenapa guys ya? Patah apa jarumnya ini? Sebentar kita cek dulu, kayaknya kok patah ini pasang ini. Waduh, patah di dalam guys. Jarumnya ini oh ini enggak kok. Yang ini tadi ya berarti. Enggak sih. Enggak ada yang patah sih. Soalnya cara bukanya itu udah benar, kalau ada yang patah berarti kecelakaan. Nah, ini udah. Cek jarum. Tapi nggak nyangkut ya, meskipun dikit. Ya, biar nggak ada resiko naikkan dikit. Oke, ini udah. Yang turun dikit yang ini. Oke, ini nggak ada masalah, udah. Kita bersihkan dulu lagi. Baru kita pasang yang ini guys. Sesuaiin dulu lubangnya di sini ya. Kita putar. Oke, lalu kita bisa apa ini, pasang dulu sekalian baterainya. Pasang udah. Lalu kita pasang ini mekanisnya seperti apa. Berarti kalau begini nggak bisa, berarti ini begini ya, ini nggak bisa. Oh, ini kita bisa lihat ini gambarnya. Nah, di sini gambarnya di sini lebih panjang kalau di sini. Nah, berarti dia tentunya untuk ini, jadi begini tuh. Karena sudah digambar juga oleh pabriknya ini guys, sudah diperkirakan dan digambar oleh pabriknya juga, jadi kita nggak bisa asal masangnya. Oh, ini mati ya guys, hidup semua guys ya, sehingga ada kendala. Tadi kerusakan ada pada dua mesin, kita bisa lihat sendiri ya, ini kerusakan ada dua mesin. Satu mesinnya ini saya bandrol 25.000, berarti dua mesin servis kayak gini aku bandrol 50.000 gitu. Itu yang lain-lainnya tuh bonus gitu. Udah dapat untung dari dua mesin ini udah cukup. Nah gitu. Meskipun tadi ini lem ini sama dan lain-lain tuh cukup, itu maksudnya cuma dihitung dua mesin saja 50.000, seperti itu aja guys. Oke, karena ini kayaknya dengan tangan saja bisa, nggak perlu dengan mesin pres ya ini. Nah, ini udah jadi guys, semua hidup. Kita cek dulu sebagai tukang servis, harus cek dulu kalau sudah kita servis seperti ini. Ini enggak ada kendala, mesin normal, masukin. Lalu ini juga enggak ada kendala, masukin sini.
gitu. Nah, jadi saran saya ini kalau misalkan menyervis jam tangan kayak gini itu kalau bisa minta video servisannya bagaimana, nah gitu. Kalau nggak mau ditungguin kan, biasanya ditungguin nggak mau kan, aku tungguin gitu, dia nggak mau lah gitu, kita minta video lebih paham. Nanti kita di situ bisa tahu ada onderdil yang di apa itu diganti atau dia di servisnya tuh dilempar di tangan orang lah gitu. Kalau nggak bisa minta video dan nggak mau ditungguin tapi nggak mau ngasih video cara perbaikannya, lupakan, pasti itu ada sesuatu itu. Nah seperti itu guys.